Jadi memang kita harus sama persepsi dulu di sini ya. Jadi di TPDP ini atau teknologi teknik pengolahan data pertanian lanjutan dari Lancop atau istilahnya aplikasi ataupun implementasi dalam analisis data dalam Lancop. Jadi kalau di Lancop kalian diberi konsep pemahaman gitu ya terkait apa sih analisis data. Memang sebenarnya awalnya dari matematik, statistik. Kalian mah apa namanya biometrik ya? Nah, startnya dari situ sebenarnya karena kan kita jurusan kita itu ilmu eksakta ya, yang memang saintifik. Jadi memang pendekatannya itu adalah analisis kuantitatif biasanya, meskipun memang ada beberapa bagian memang dianalisis secara deskriptif. Nah, alat bantu itu disebut dengan statistik. Jadi alat statistik itu adalah cara atau metode kita untuk membantu menganalisis data. Ya, adanya statistik itu. Nah, statistik itu metode. Nah, dan bagaimana menggunakan statistik itu toolsnya banyak, alatnya banyak, gitu loh. Ya, yang kemarin kalian belajarin tuh di Rancap itu terkait masalah statistiknya, bagaimana mencari jumlah kuadrat, faktor koreksi. Tapi sebenarnya, uh, itu konsep dasarnya, gitu loh, pemahamannya, gitu loh. Tapi yang paling penting sebenarnya yang di TPDP ini, karena nanti di saat kalian penelitian, di saat kalian skripsi, itu penelitian di saat kalian skripsi itu yang digunakan implementasinya seperti ini. Tapi memang tetap dirasa tetap diajarkan untuk pemahaman dasarnya. Nah, tadi berbicara tentang tools. Jadi namanya statistik itu metode, caranya banyak gitu loh. Bisa pakai SPSS, bisa pakai SAS, bisa pakai Minitab, bisa pakai Excel, atau banyak. Jadi aplikasi untuk membantu analisis data itu banyak ya. Toolsnya banyak. Analoginya apa? Contohnya gini. Kita tujuannya dari kosan ingin ke kampus. Ya, artinya metodenya kan kita pasti metodenya persiapan mau ke kampus gitu kan. Nah, cuman alat yang kita gunakan untuk sampai ke kampus itu macam-macam kan. Ada yang pakai motor, ada yang pakai sepeda, ada yang pakai jalan kaki, ada yang pakai mobil gitu kan. Tapi tujuannya sama, goalnya sama. Gitu ya. Jadi perlu ada pemahaman dari kalian bahwa tidak ada istilah wah ini FPSS lebih betul, SAS lebih betul, Minitab lebih betul, nggak ada, atau perhitungan manual lebih betul. Tidak ada, semuanya sama. Ya, ada perbedaan hanya faktor desimal saja 0, sekian gitu ya di situ. Nah, yang akan kita pelajarin sekarang adalah SAS itu. Konsepannya sama ya, bagaimana kita menganalisis data yang kita miliki. Nah, cuma memang ada sedikit perbedaan dari tampilan, dari cara pengoperasiannya sedikit berbeda antara SAS dan SPSS. Nah, sedangkan SAS ini adalah sistem SAS, jadi Statistical Analysis System, yang merupakan sistem paket program untuk analisis data dan pelaporan. Ya. Oh iya, untuk hari ini kita pemahaman dulu aja, pengenalan terkait software ya. Tapi nanti kalau untuk pertemuan berikutnya, saya harap kalian sudah punya aplikasi SAS di laptop masing-masing ya. Jadi biar nanti kita minggu depan praktek ataupun sudah mempelajarinya sudah langsung ke teknis pelaksanaan. Tapi sekarang untuk hari ini kita pengenalan dulu dengan sistem SAS dulu aja. Nah, pemrograman SAS dibuat pada suatu sistem manager, yaitu display manager, yang dimana sistem tersebut terdiri dari 3 window. Nah, ini memang sedikit beda ya kalau misalkan di SPSS kita hanya terdapat satu window dan itu ada 2 sheets ya. Dia tuh ada apa tuh istilahnya yang pengkodeannya sama input datanya gitu ya. Nah, kalau di SAS tampilannya seperti ini, memang agak sedikit sederhana sih tampilan di SAS tuh. Kalau di SPSS kan kita hanya sudah masukkan data, isi input variabelnya,
Nah, lalu nanti tinggal kita klik aja kan, analyze general linear model, misalkan univariate atau multivariate, ya kan. Lalu nanti kita pilih post hoc uji lanjutnya apa, gitu ya. Nah, kalau di SAS ini memang agak sedikit berbeda. Sebelum lanjut, dulu waktu SMA pernah belajar tentang Turbo Pascal nggak di ilmu komputernya? Turbo Pascal atau Visual Basic dulu waktu SMA. Pernah belajar itu nggak? Atau belum pernah, Pak. Nah, di Turbo Pascal dan Visual Basic itu kan untuk menjalankan program itu ada istilah bahasa pemrograman ya, run, PX, tertentu gitu ya. Nah, itu hampir mirip di SAS itu kita untuk menjalankan aplikasi atau menjalankan program tersebut, kita menggunakan bahasa pemrograman. Ya, beda dengan SPSS yang hanya tinggal klik saja, kita tinggal kita pilih gitu. Nah, kalau misalkan di SAS memang kita untuk menjalankannya perlu aja bahasa pemrograman. Cuma nanti kita akan bahas ya. Kembali ke sini, jadi ada 3 Windows. Yang pertama ada Windows Editor Program. Berfungsi untuk menulis program, perintah-perintah SAS ditulis pada Windows Editor Program, suatu perintah dimulai dengan kata kunci dan diakhiri dengan tanda titik koma. Satu program lengkap diakhiri dengan pernyataan run. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi bahasa pemrograman tadi ya, atau saya sih nyebutnya bahasa pemrograman ya, ada yang nyebutnya rumus, ada yang nyebutnya ini, itu dicantumkan dimasukkan ke editor ini. Nah, editor, jadi kita mau analisisnya di sini, nanti ya saya contohkan di bawahnya ya. Nah, lalu ada window log. Window log berguna untuk menampilkan pesan apakah suatu perintah telah berhasil dikerjakan atau terdapat kesalahan. Ya, jadi kan kita udah masuk ini bahasa pemrogramannya di editor ini ya. Nah, nanti kalau misalkan ternyata ada kesalahan, baik itu salah input ataupun tidak terbaca datanya, itu nanti peringatan dari si Windows log ini gitu. Windows log ini. Nah, kalau misalkan tidak ada tanda tulisan merah berarti aman, tapi kalau misalkan ada tulisan merah berarti ada kesalahan dalam penginputan data ya. Dan yang terakhir adalah window output. Nah, ini hampir sama seperti kayak SPSS ya. Jadi kalau di SAS itu setelah nanti kita jalan isi bahasa pemrogramannya, lalu kita jalankan, nanti akan muncul window baru, yang dimana window baru itu adalah output hasil dari proses pemrograman yang kita lakukan. Gitu ya. Nah, ini ada window editor, nah ada window output. Nah, window outputnya seperti apa? Nanti kita ini contohnya. Nah, ini window output teh. Jadi hasil perhitungan yang kita lakukan. Nanti akan muncul tabel ANOVA-nya. Ya. Dan memang ada sedikit berbeda tampilan tabel ANOVA pada SAS dan juga SPSS. Oke, kita balik lagi ke sana. Nah, ini kita coba ya. Lalu tahapan dalam analisa seperti apa sih? Nah, sama seperti sama seperti dalam SPSS, di dalam SAS pun kita diminta untuk menginput data yang kita lakukan ya. Nah, cuman memang untuk mempermudah sih biasanya saya selalu menyarankan apabila sudah selesai ini penelitian, data itu segera dimasukkan ke Excel. Nah, cuman di Excel pun itu kalau bisa disusunnya sesuai dengan aplikasi yang akan kita gunakan. Apakah itu SPSS, apakah itu SAS, gitu loh. Disesuaikan. Jadi untuk memudah si program membaca data yang kalian tampilkan, gitu ya. Makanya kalau untuk di Excel saya selalu bilang ini, jadi perlakuan dulu semua, lalu ulangannya dari 1 sampai 4 atau 1 sampai 5. Jadi jangan ulangan 1 perlakuan A, B, C, D, jangan. Tapi perlakuan A, ulangan 1 sampai 5, nilainya berapa. Perlakuan B, ulangan 1 sampai 5, nilainya berapa, gitu ya. Dan disusunnya secara vertikal ke bawah ya, enggak ke horizontal gitu. Nah, sebenarnya dalam input data ini bisa kita lakukan dengan 2 cara ya. Bisa nanti kita langsung masukkan datanya, kita copy paste di editor, jadi di Windows Editor tadi ya. Atau bisa juga dengan import data. Tapi nanti import data kita pelajari pas sekaligus aplikasi aja ya. Tapi ini sekarang mengenal dulu.
Nah, jadi data yang kalian miliki disusun dengan seperti ini, gitu ya, untuk mempermudah dalam nanti penginputan data. Nah, nanti kalau sudah data sudah dimasukkan, sudah dibuat di Excel. Nah, selanjutnya kita masukkan listing SAS, jadi bahasa pemrograman untuk menganalisis data yang kita miliki, gitu ya. Nah, di situ. Nah, bagaimana kalimatnya? Nah, ini contoh di sini ya, bisa terlihat. Jadi diawali dengan option PS100 kodenya. Title ini sebenarnya judul dari data yang dianalisis apa nih? Oh, judulnya misalnya kalau kalian ini kan rancangan acak lengkap satu faktor. Ini nanti misalnya kalian bisa ganti nih, ini title-nya tinggi tanaman jagung, misalkan itu bisa ya. Jadi ini hanya judul saja. Nah, data pun ini hanya penamaan data saja ya. RAL atau misalnya kalian ganti dengan tinggi tanaman itu boleh. Nah, cuman yang paling penting di sini input. Nah, input ini harus sesuai dengan jumlah kolom kita yang kita miliki gitu loh. Dan susunannya harus sesuai. Misalkan kolom pertama perlakuan, kolom kedua ulangan, kolom ketiga hasil, atau sebaliknya kolom pertama ulangan, kolom kedua perlakuan, dan kolom ketiga hasil. Nah, itu harus sesuai urutannya di sini input, karena ini nanti si sistem itu akan membaca susunan dari kalimat yang kalian ataupun kata yang kalian tulis di sini, gitu ya. Jadi kalau tadi kan kita di tabel yang kita buat tadi perlakuan dulu, kan lalu hasil. Lalu kenapa perlakuan diberikan string seperti ini? Nah, ini artinya adalah faktor ataupun kolom data yang akan kita lihat perbedaannya. Kan tujuannya UGF atau analisis secara ini untuk melihat perbedaan antar perlakuan kan. Karena di sini apa? RAL bukan LAK ya. Karena kalau RAL itu semua keragamannya hanya faktor perlakuan saja gitu ya. Jadi ulangannya tidak akan kita lakukan analisis gitu. Makanya di sini input. Nah, lalu ditambah juga dengan cards. Cards itu artinya data yang akan kita miliki gitu. Oh ya, saya lupa tadi kan saya di awal bilangnya setiap kalimat perintah atau bahasa perintah dalam SAS itu harus selalu diakhiri dengan titik koma. Kalau tidak diakhiri titik koma nanti bisa error ataupun dia tidak bisa terbaca gitu ya. Nah, ini adalah yang pertama yang atas. Ini bagian untuk si SAS bisa membaca data yang kita miliki. Jadi kan udah dibuat nih di editor listnya. Nah, nanti kalian copy paste yang data di Excel tadi yang kalian susun nih. Nah, ini kalian copy lalu kalian paste di nah, kalian paste di editor list di sini, masukkan saja. Dan di bawahnya setelah kalian enter lalu akhiri dengan tanda titik koma. Nah, dengan demikian itu si SAS sudah bisa membaca dari program tersebut. Tapi itu hanya input data saja. Nah, yang terpenting selanjutnya adalah untuk cara menganalisis ataupun UGF yang akan kita lakukan. Nah, di sini bahasa yang paling pentingnya Proc ANOVA. Kan ANOVA itu analisis of variance ya, analisis seragam. Nah, disinilah yang membaca. Kita mau pakai RAL, mau pakai RAK, mau RAL faktor tunggal, RAL 2 faktorial, RAK faktorial, RBSL, split lot gitu ya. Atau uji lanjutnya kita mau pakai DMRT, mau pakai LSD. Nah, ini kita susunnya di sini di Proc ANOVA ini. Kalau yang awal tadi hanya sebagai input data saja yang kita akan dibaca. Sampai sini bisa dipahamin dulu nggak? Bisa, Pak. Bisa ya. Setidaknya dengerin dulu aja, pahamin. Minggu depan akan kita coba praktekkan masing-masing. Ya, setidaknya hari ini catatan-catatan penting kalian mengenal dulu tentang SAS. Jadi jangan pas besok kita mulai implementasi aduh masih bingung banget. Jadi kalian perhatikan dulu saja di sini ya. Ini akan kita coba. Nah, lalu ini ya. Nah, ini adalah untuk bahasa perintah atau bahasa pemrograman untuk melakukan analisis seragam. Nah, biasanya diawali dengan kata proc ANOVA, artinya kita akan melakukan analisis variance di situ ya. Bisa juga ANCOVA, tapi ANCOVA nanti statistika lanjut lah di S2 gitu ya. Cuman yang umumnya di S1 kita pasti pakai analisis seragam untuk menganalisis. Gitu. Nah, proc ANOVA analisis seragam UGF. Nah, lalu di sini ada kelas ya.
Nah, kelas ini adalah faktor perlakuan yang akan kita uji. Karena kan kita kolomnya namanya perlakuannya, jadi kita tulis perlakuan kelasnya. Jadi kalau satu faktor, tapi kalau dua faktor kita tambahkan lagi. Tuh. Atau misalkan kita mau pakai RAK, kelasnya ini tidak hanya perlakuan, tapi nanti ada perlakuan dan juga ulangan. Tapi karena ini contohnya RAL, jadi cukup perlakuan saja yang dimasukkan. Bisa dipahamin? Ya. Jadi ini adalah untuk mengetahui faktor perlakuan mana yang akan dianalisis. Lalu yang kedua adalah model. Nah, model ini yang saya bilang tadi ada RAL, ada RAK ya. Data yang mau dibandingkan yang mana? Otomatis kan hasilnya sama dengan perlakuan. Kan hipotesis itu kan berbeda nyata atau tidak berbeda nyata kan? Gitu. Di situ H0, H1 ingat ya dulu statistik. Ya. Nah, makanya di sini logonya hasil sama dengan perlakuan karena kita hanya ingin menguji perbedaan perlakuan di sini terhadap hasil yang kita miliki. Jadi ini modelnya. Jadi persamaan linear lah. Kalau di Rancap kan suka ada persamaan linearnya. Kan kalau RAL itu hanya data sumber keragaman perlakuan galat. Tapi kalau misalkan RAK itu kan ada perlakuan blok galat. Atau RAK faktorial ada ulangan blok, ada faktor A, faktor B, sama interaksi dan juga galat. Nah ini di sini disusunnya tuh di sini model linearnya seperti apa gitu. Dan yang terakhir ini adalah min. Min ini adalah untuk melakukan uji lanjut yang akan kita lakukan. Jadi apabila hasil ANOVA di model ini berbeda nyata, akan dilihat perbedaan rata-ratanya uji lanjutnya. Nah, uji lanjut di sini ini banyak, tidak hanya Duncan, itu hanya contoh saja. Uji lanjut itu banyak. Ada uji Bond, ada uji Dunet, ada LSD gitu ya. Ada 2K, HSD, ada SNK dan yang lainnya. Gitu. Cuman memang yang paling umum banyak dilakukan adalah Duncan, LSD dan 2K biasanya. Nah, tinggal kalian tulis di sananya. Jadi perlakuan kan yang kita lihat perbandingan perlakuan garis miring. Nah, uji lanjutnya mau apa? Nah, kita pakai Duncan di sini. Duncan titik koma. Nah, ini kalau kalian langsung jalankan aplikasi tidak akan bisa, harus tetap diakhiri dengan kata run. Jadi run itu adalah kata terakhir dalam penyusunan bahasa pemrograman pada aplikasi SaaS. Ya, di situ bisa dipahamin sampai sini. Ini contoh RAL ya, bisa kita lakukan. Nah ini tadi kalau sudah tercopy, datanya akan masuk di editor SaaS. Lalu tadi ini, nah nanti kalau sudah dirasa betul, lihat di pojok toolbar atas ada orang seperti berlari di situ. Nah ini tuh untuk menyalakan program run atau submit, atau bisa kita juga dengan tekan tombol F8 itu juga bisa, gitu ya. Nah nanti kalau misalnya sudah kita tekan, klik, nah akan muncul output. Nah outputnya keluar, tapi pastikan sebelum melihat output kita cek dulu di lognya apakah ada kesalahan, apakah tidak gitu. Ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, lalu kita ini tampilannya seperti apa? Tampilan dari output SaaS ya. Nah, ini tampilannya gini, di sini aja lah kelihatan. Jadi kan ini tadi judulnya tuh rancangan acak lengkap satu faktor. Jadi kalau misalkan di sini tadi tinggi tanaman, ini tulisannya tinggi tanaman nanti ya. Yang kita uji adalah hasil. Nah, ini ada model, ini error itu adalah galat ya. Model sama perlakuan ini nilainya sama. Nah, karena kan tadi cuma hanya perlakuannya jadi cuma satu. DF itu derajat bebas, sum of square itu jumlah kuadrat, mean square itu kuadrat tengah, F value itu F hitung, dan ini adalah nilai probabilitas atau nilai signifikansi. Jadi kita lihatnya di sini, kalau angkanya kurang dari 0,05,
itu artinya dia berbeda nyata. Kalau ini bahkan kurang dari 0,001, sangat berbeda nyata. Nah, kelebihan dari SAS itu dia sudah terdapat kakak atau koefisien keragaman. Jadi kan kalau di SPSS kita harus cari dulu nih kakaknya ya. Mana kan tidak tercantum koefisien keragaman tuh di SPSS tuh. Nah, ini kita sudah ada gitu ya. Dan kelebihan lain dari SAS itu adalah uji lanjutnya. Nah, kan kita tadi pakai DNKEN ya, DMRT. Nah, ini nilai LSR-nya, SSR-nya ada di sini, critical range-nya. Nah, ini dia sudah ada notasi hurufnya. Kita tinggal menyesuaikan saja. Inilah kelebihan enaknya dari SAS. Meskipun SPSS pun gampang sih, kita cuma lihat subsetnya kan, subset 321. Dia ada di garis mana. Itu bisa seperti itu. Bentar ya, ada ajan, break bentar. Ya, lanjut ya. Nah, ini jadi untuk uji lanjutnya dia sudah ada apa tuh namanya, notasi hurufnya. Kalau kalian mau pindahkan ya tinggal pindahkan saja nih kan, cuma penlakuan jangan itu, karena kan kalau yang diminta sebenarnya ini untuk deskripsi itu, tapi setidaknya kalian harus bisa membaca hasil output dari SAS itu seperti apa gitu ya.
Dan kakaknya sudah ada kita, jadi tidak perlu cari lagi ya. Dan juga untuk notasi hurufnya kita tinggal sesuaikan dengan yang sudah muncul tadi di aplikasi atau di output program yang kita lakukan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Bisa dipahamin nggak tapi gambaran net SAS tadi? Bisa, Pak. Ya, cuman saya minta gini, jadi kalau untuk rancop SAS, rancop sama PPDP ini pasti kepake banget nanti di skripsian. Jadi daripada kalian dibantai nanti di seminar, lebih baik dipahamin benar-benar. Jadi jangan sampai baru belajar pas nanti udah penelitian, jangan. Tapi sekarang pas lagi kuliah benar-benar dipahami. Ya. Ini nanti pas uji, pas seminar tuh udah bisa gitu. Dan untuk aplikasi SAS ada yang punya? Sudah pada punya? Sudah, Pak. Sudah, Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pastikan semua laptop Sudah, Pak. di minggu depan kita akan implementasi praktek. Jadi saya harap teman-teman semua sudah ada aplikasi SAS, jadi tidak bingung lagi ya. Dan minggu depan kita akan coba aplikasi langsung penggunaan aplikasi SAS dalam analisis data. Oke, mungkin sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan? Berarti prakteknya mulai minggu depan ya, Pak ya? Iya, karena saya khawatir kalau hari ini kalian belum ada gitu ya. Jadi dipastikan sekarang besok minggu depan sudah ada semua. Dan kalau bisa sih, oh iya saya lupa tadi terkait masalah SPSS, SAS gitu ya. Jadi kalau bisa tuh jangan kata kakak kelas bahasa pemrogramannya gini. Ada baiknya kalian kalau belajar SPSS atau SAS ataupun yang lainnya itu punya buku ya, buku panduan. Terserah saya mah penulisnya mau siapa aja, tapi untuk memudahkan kalian dalam pembelajaran saya sarankan kalian harus punya satu buku panduan, baik itu buku cetak ataupun buku elektronik lah. Jadi kalian punya panduan, jadi jangan kata saya, jangan kata teman kalian, jangan kata kakak kelas, tapi saya sarankan kalian punya buku, karena kalau punya buku nanti di saat seminar ada perbedaan persepsi, itu kalian bisa mempertanggungjawabkannya itu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Mungkin sudah cukup, Pak. Gimana nih Kak? Cukup, Pak. Terima kasih. Ya kalau nggak ada saya cukupkan saja kuliah hari ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.